UMKM kita itu ada 12.000 lebih. 12.000. Tiba-tiba pembangunannya wow itu biasa. Biasa. Tapi dengan keterbatasan anggaran tapi mampu kita Bertahap lakukan itu tentu berarti perlu perencanaan yang matang. Ini potensi terbesar apa sih sebenarnya yang ingin diangkat di Kota Pasuruan? Pemerintah Kota Pasuruan saat ini tengah gencar bagaimana menarik investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. Banyak hal yang telah diupayakan. Jadi kalau di Dinas Penanaman Modal itu bagaimana strategi menarik, bagaimana terus mempermudah perizinan dan segala macam hal yang dilakukan sampai membangun sebuah mall pelayanan publik dalam satu kesatuan agar apa? Agar mudah melakukan usaha di Kota Pasuruan. Nah, kita saat ini berada di kantor wali kota. Nah, saat ini mungkin ayo ngobrol-ngobrol, golei jenenge. Kebetulan wali kota gak ono, gosipule gak ono pula. Saiki mungkin nang Mas Adi Wibowo. Mas Adi Wibowo ini wakil wali kota Pasuruan. Ya iki ruangan iki. Yuk. Nah, wakil wali kota Pasuruan. Assalamualaikum. Nah, Mas mau ketemu Pak Adi. Wonten nggih Mas Adi? Wonten. Oh siap. Saged Siap, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Monggo. Masuk. Waduh. Waduh, kayaknya ketemu Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan. Oh, pasangannya Gus Ipul. Ini saja. Waduh, saja. Alhamdulillah. Waduh, ini alhamdulillah ini pas lagi agak rileks ini santai jam-jam. Kalau jam kantor sudah jam di luar kantor. Oh, sudah jam di luar kantor. Tapi kalau kita kan kantornya 24 jam. Kantor 24 jam. Oh, ngomong ngelayani luar biasa. Tapi jenengan kok tambah ireng. Oh, agak aja biasa. Malah putihan pas kampanye. Oh, gitu. Iya. Kalau sing ngrawat berarti ya. Apa saiki sering belusukan apa? Ya, biasa jeneng ini kan aja. Lapangan iya. kita jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Oh, tambah berkas ya. Oh, gitu. Covid gimana Covid? Alhamdulillah Covid kalau di Kota Pasuruan saat ini boleh dikatakan aman. Aman. Walaupun beberapa daerah termasuk di dalamnya katanya Jakarta itu Jakarta ya. Iya. zona merah. Ada. Tapi alhamdulillah Pasuruan terkendali lah. Terkendali Karena memang ya vaksinasi dan boosternya kan kita sudah jos. Oh iya, Ya, berkat sampean kabeh itu. Mau dikasihkan itu. Kalau kabar wali kota? Alhamdulillah sehat. Beliau juga sama-sama. Tadi kita habis paripurna pengesahan APBD 2023 dan juga ada pengasuhan beberapa raperda. Ada yang dirubah ya? Ya, ada usulan baru. Ada usulan baru. Terkait raperda. Oke. Kita kan sebenarnya ini tertarik dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal misalkan sebagai leading sektor menangani misalkan MPP. Durung setahun wis moro-moro ono rencana bangun Jembleger mall pelayanan publik. Iku luas banget. Mungkin bolo-bolo wis ngerti bolo-bolo iki. Ditelusuri meneng, iki kaitannya dengan ngomong banyak hal sampai ngomong perizinan usaha ini di antaranya, nggih ngoten nggih. Nah, lah iki apa pentingnya? Kan awalnya kan gitu, apa pentingnya wong kalau ulah apa sih sing iki kok di nah itu kita pengen tahu itu. Jadi apakah ini bagian dari strategi pembangunan, strategi peningkatan perekonomian, narik investasi? Ya, itu apakah ada hubungannya? Nah, ini coba diobrol-obrol Bapak Adi. Ya, memang Kota Pasuruan ini kapasitas fiskalnya masih cukup rendah ya, cukup rendah dengan PAD kita yang masih di bawah 200 miliar. Dan APBD kita cuma 1
sedikit T lah kan gitu. Dan ini memang menjadi tantangan bagi kita dan Gus Ipul bersama saya ini mungkin kita sudah 2 tahun lah ya. Sudah genap mau 2 tahun, kita dilantik 26 Februari 2021 dan sesuai dengan visi misi kita tentang Pasuruan Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya, maka beberapa hal sudah kita lakukan. Termasuk di dalamnya hari ini ketika kita bicara tentang kapasitas fiskal, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari kemampuan internal kita. Kita harus berpikir tentang government kolaboratif, kolaborasi pemerintah ya dengan berbagai pihak stakeholder di dalamnya, termasuk bagaimana menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang cukup baik kan itu. Karena itu yang menjadi hal yang penting, karena apalagi kalau kita bicara tentang mindset perkotaan itu bukan seperti kabupaten yang meletakkan ekonomi itu pada konteks misalnya pertanian dan sebagainya, karena luas wilayahnya yang cukup luas. Sementara kota ini, Kota Pasuruan dengan 4 kecamatan dan 34 kelurahan dan luas kota ini 36 km, tentu bentangannya mindsetnya kota itu tentu adalah di konteks jasa dan niaga. Perdagangan. Kita punya pelabuhan, sektor UMKM kita yang tumbuh. Hari ini boleh dikatakan pandemi masih belum berakhir, tapi ketika pandemi ini sudah menurun, pertumbuhan UMKM kita cukup signifikan. Sementara yang tercatat sekitar 3.000-an gitu kan. UMKM kita kalau datanya di sistem data UMKM kita itu ada 12.000 lebih. 12.000 lebih. Masya Allah, bahkan kita sekarang dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pemanfaatan produk-produk dalam negeri (PDKDN) itu kita sudah ada namanya aplikasi namanya e-katalog, katalog lokal, yang itu memungkinkan bahwa sektor UMKM itu juga bisa display barangnya di situ, mendaftarkan kepada pemerintah Kota Pasuruan. Jadi ketika pemerintah Kota Pasuruan mau belanja itu sudah e-katalog, tidak lagi konvensional, harus terdaftarkan. Nah, memang relevansinya dengan yang jenengan sampaikan tadi terkait misalnya mall pelayanan publik, itu mall pelayanan publik memang menjadi salah satu tuntutan, karena itu juga menjadi salah satu instruksi dari pemerintah pusat, aturannya berkaitan dengan bagaimana mall pelayanan publik itu dimiliki oleh daerah-daerah, karena ini menjadi tools, menjadi alat bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik ini kan kalau kita lihat dalam teorinya, salah satu teorinya welfare state, negara kesejahteraan, itu public services ini menjadi salah satu indikator bahwa negara dikatakan sudah sejahtera. Sama juga kalau kita turunkan di tingkat kebijakan di tingkat pemerintah daerah, maka daerah itu dianggap sudah maju, sudah meningkat kemampuannya. Salah satunya adalah bagaimana dengan layanan publiknya, indikator layanan publiknya. Nah, mall pelayanan publik itu kalau kita, mall Poncol kita ini dulu kan mall yang dulu memang dibuat mall untuk pusat belanja, pusat pasar lah, shopping dan sebagainya. Berapa tahun itu boleh dikatakan tidak termanfaatkan, bahasa ininya kosong lah. Nah, ini Gus Ipul bersama saya begitu ini langsung kita manfaatkan untuk menjadi mall layanan publik. Walaupun belum sempurna, masih harus kita akan pembenahan karena memang anggaran kita yang terbatas gitu. Kalau duit akeh kan gitu. Kalau nek duit akeh terus tiba-tiba pembangunannya wow itu biasa. Tapi dengan keterbatasan anggaran tapi mampu kita lakukan, itu tentu berarti perlu perencanaan yang matang. Hubungannya dengan penguatan iklim usaha dan iklim investasi? Yang jelas investor itu ketika akan berinvestasi atau berusaha pasti akan pertama adalah regulasi tentang kepastian hukumnya. Kepastian hukum itu utama itu sehingga dikatakan kalau sudah bicara tentang kepastian hukum mereka akan yakin berarti di situ adalah firm bahwa kita aman, ada regulasi yang jelas, kepastiannya, tidak ada misalnya karena memang duitku butuh butuh jelas, kan butuh dilindungi, aku kan sekarang kan harus mindsetnya harus berubah paradigmanya, harus transparan, gitu loh. Harus cepat, harus mudah, gitu loh. Efektif pokoknya. Harus efektif, karena orang sekarang sudah berpikirnya seperti itu. Dan mudah sekali kan juga orang membandingkan dengan daerah lain kan. Daerah lain iso kok mosok sini nggak bisa, mosok Saudi lah guys. Iya. Mana saya teknologi kok, mungkin daerah kene iso kan kok nggak bisa.
layanan publik kita itu sudah ada beberapa layanan di situ berkaitan dengan juga Adminduk, layanan tentang perizinan berusaha, bahkan layanan-layanan lain termasuk untuk kesehatan, untuk Bapenda, di situ juga ada Bank Jatim, PUPR juga, PUPR, bahkan Samsat juga itu baru masuk juga ya. Artinya memang bukan hanya menyatukan tempat ya, tapi menyatukan layanan. Menyatukan layanan. Harapannya tentu datanya juga sinkron. Satu data nanti di situ. Ya. Ini kabarnya masih bertahap, masih 10. Oh iya, ya, masih 10. Masih bertahap. Kisaran katanya itu kan 20-an lebih ya. OPD yang masuk di situ. Dan tumplek di situ. Ya. Nah, ini untuk secara teknikal nggak ada masalah nanti. Nggak ada masalah, karena kan konteks kantornya kan tetap. Yang memungkinkan di situ itu mungkin di lantai 2 itu nanti adalah kantor DPMPTSP dan Dukcapil. Karena memang layanan yang boleh dikatakan reguler itu kan terutama Dukcapil ya. Karena menyangkut Adminduk ya, itu dikatakan orang ngurus KTP, KK, dan akte dan sebagainya. Itu kan intensitasnya yang paling tinggi. Sama izin berusaha. Sekarang itu kan sektor UMKM juga dimungkinkan, disyaratkan agar punya NIB, nomor induk berusaha. Ada potensi 12.000 yang seperti disanjang oleh Pak Wakil Wali Kota. Nah, pripun itu? 12.000 ini memang potensi apa jadi masalah nih mungkin? Boleh dikatakan potensi, sangat potensial sekali. Karena memang kita juga akan klasterisasi dari 12.000 lebih itu, mana yang mereka memang sudah UMKM yang sudah survival, dengan misalnya klasterisasinya termasuk di bidang usaha apa, terus dengan modal berapa dan sebagainya, itu kita klasterisasi. Harapannya dengan klasterisasi itu memudahkan kita juga pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan terkait misalnya kehadiran pemerintah di sektor UMKM itu di mana dengan klaster-klaster yang ada. Nanti ternyata ini ada yang klaster persoalan administrasi perizinan sudah nggak ada masalah, modal nggak ada masalah, produksi nggak ada masalah. Oh ternyata masalahnya masih di pemasaran misalkan. Ada yang masih ternyata persoalan administrasi aja bermasalah. Oh ternyata ada yang lagi administrasi nggak ada masalah, tapi permodalan nggak ada masalah. Nah, ketika diklasterisasi satu-satu, maka kita bisa membuat kebijakan pendekatannya apa? Oh ternyata ini butuh modal. Ini butuh bantuan untuk administrasinya. Butuh untuk brandingnya. Ini butuh untuk pasarnya. Kalau nggak diklasterisasi, ternyata program ternyata saya nggak butuh ini. Ternyata kok dikasih ini kan gitu. Termasuk memang problem yang sering kita dapati itu memang yang pertama itu karena sektor UMKM kita itu terutama di Kota Pasuruan kan banyak kan mamin ya. Itu kan sektor rumahan, itu adalah rata-rata adalah ibu rumah tangga. Memang kadang mereka perlu literasi, pendampingan di sektor misalnya penguatan di administrasinya, didampingi untuk mengurus IP-nya, nomor induk berusaha. Dan hari ini sudah semua digital kan, harus memang sekarang digitalisasi. Sudah OSS kan, ada OSS, sudah mudah itu. 5-10 menit selesai ngurus itu. Butuh KTP tok butuh KTP tok kan. KTP kan sekarang ngurus juga gampang, ya kan? Sudah di Mall Poncol sudah semua. Di Mall Poncol itu. Udah begitu masuk itu dengan masalah, keluar itu sudah selesai masalahnya. Ada juga sebenarnya ini yang juga menjadi potensi, kabarnya ini fasilitas kesehatan semacam klinik-klinik kesehatan itu juga menjamur juga dengan ini. Ya, sekarang memang dengan adanya kemudahan berusaha macam-macam itu juga memungkinkan partisipasi dari stakeholder untuk terlibat di dalamnya, termasuk misalnya tumbuhnya fasilitas kesehatan, baik itu memang yang sudah pemerintah miliki dengan penguatan tentunya. Harapannya adalah vaskes yang kita miliki itu semakin bagus, kita berikan layanan yang terbaiknya. Berikutnya dimungkinkan juga pihak swasta untuk ikut terlibat untuk berusaha di layanan kesehatan. Tentu semuanya ada prosedurnya ya. Tapi boleh dikatakan sekarang prosedurnya sudah mudah. Semua sudah jelas kan aturannya. Kalau misalnya di sini untuk
usaha apa di RT RW-nya juga sudah ada kita kan gitu. Jadi boleh dikatakan itulah yang menjadi salah satu boleh dikatakan daya tarik bagi investor itu adalah ada ketika ada kepastian hukum. Ada perwali. Ya, ada perwalinya, ada perwalinya. Sampun terkait dengan DPM PTSP dan sebagainya. Sehingga semua kalau sudah ada kepastian hukum, saya mau begini, jelas kok cantolan hukumnya, klinik kecantikan. payungnya. Oh iya. Aku nggak klinik kecantikan deh, gini tingkatnya 10. Iya, semua kan sudah ada aturannya. Ini sesuai nggak dengan RT RW-nya. Gitu. Sesuai nggak dengan misalnya kalau RT RW bicara RT RW nanti amdalalin. Jadi dengan dinas apa? Oh iya, ngelingnya kan. Ini dengan PUPR, ini dengan DPM PTSP, kan gitu. Iya. Nah, di Mall Poncol itu akhirnya jadi satu dan saya berusaha nggak keliling-keliling. Akhirnya nggak melbu metu gitu. Oh gitu. Kalau dulu kan, karena terpisah-pisah, selain memakan waktu, udah kalau biaya mungkin kan, karena cukup bensin kan, wira-wiri kan. Belum lagi, ternyata ketika ini kok nyambung. Mulai bolak-balik. Sekarang kan, selain disatukan tempatnya, disatukan layanannya. Nah, itu satu bagian. Ini jadi hal yang cukup strategis. Nah, selain itu, upaya lain kaitan dengan mungkin investasi yang mungkin butuh. Ini potensi terbesar apa sih sebenarnya yang ingin diangkat di Kota Pasuruan? Satu sisi yang harus kita akui, Kota Pasuruan ini bicara tentang biaya untuk tenaga kerja, UMR kita ini kan lebih rendah dibanding kabupaten. Iya, separuh lebih. Enggak, sekarang kan kita untuk 2023 ini UMR kita usulkan 3 lebih, 3,01 lah kan gitu. Sementara kabupaten kan sudah 4,5. Ini kan sebenarnya menjadi daya tarik bagi investor karena dengan biaya kos yang mereka akan keluarkan itu tidak begitu tinggi. Untuk tenaga kerja. Yang kedua, posisi geografis Kota Pasuruan ini cukup strategis. Pada tengah-tengah dari Surabaya dan Malang, apalagi sekarang sudah ada tol dan sebagainya. Wah, tadi bersin deh. Ada tol dan sebagainya, itu memungkinkan mobilitasnya juga ini. Pelabuhan juga masih memungkinkan sekali. Memungkinkan untuk dikembangkan. Iya, untuk dikembangkan dengan bahkan boleh dikatakan untuk sektor-sektor tertentu niaga masih bisa jangan pelabuhan. Ini menjadi sebuah potensi yang cukup ini. Tambah lagi sektor UMKM kita. Sektor UMKM kita itu tumbuh yang luar biasa. Daya beli masyarakat Kota Pasuruan juga cukup tinggi. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Nah, daya beli masyarakat itu kan bisa diukur. Pertama, kenapa orang punya daya beli, karena tingkat ekonominya berarti meningkat. Sampai nanti jajan itu kan ada duit, kan ada apa jajan kan. Jadi kan mau jajan itu, mau beli sesuatu itu karena ada ekonominya meningkat. Yang kedua, ada yang boleh dikatakan ini menjadi sebuah local wisdom lah. Orang Kota Pasuruan itu memang senang jajan, belanja, dan itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa, menjadi modal yang luar biasa, sehingga boleh dikatakan perputaran ekonominya itu di dalam itu cukup cepat. Bahkan banyak orang kalau kita lihat misalnya malam minggu liburan itu tempat-tempat kafe kita mulai dari di depan gor, stadion, pelabuhan, bahkan kafe warung kopi kita kan tidak pernah ada yang sepi. Ini kan tinggal penataannya bagaimana gitu. Tinggal bagaimana memang penataan sehingga lebih nyaman. Ya harapannya sesuai dengan visi misi kita itu. Ada maju ekonominya, semakin tumbuh, kotanya semakin indah, dan tentu harmonis warganya. Harmonis ini termasuk di dalamnya tadi, termasuk bagaimana tentang layanan publiknya. Sampai jauh ini ada nggak kontak-kontak komunikasi lah istilahnya dengan daerah tetangga Kabupaten Pasuruan, mungkin Probolinggo atau Lumajang atau apa gitu? Hari ini kan tidak boleh dikatakan kita tidak bisa sendiri kan. Banyak misalnya karena Kota Pasuruan ini adalah kota kebutuhan pokok misalnya beras, itu kan tidak mungkin dipenuhi oleh kebutuhan Kota Pasuruan, sehingga kita tentu berinteraksi dengan wilayah penyangga, kan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, Surabaya, itu mau tidak mau memang harus kita lakukan. Konteksnya relasinya kan harus kita lakukan. Nah, itu yang untuk kepentingan investasi pripun untuk komunikasi. Hari ini tentu
kepentingan investasi itu bisa kita lalui dengan konteks ya pemasaran sosial kita. Kita memasarkan tentang potensi-potensi kita. Makanya RT/RW kita itu juga sering kita sampaikan kepada investor. Kita rangkul juga dunia usaha yang tergabung di Apindo, yang tergabung di Usaha Muda, Kadin, HIPMI dan sebagainya. Itu untuk mengajak mereka bahwa ini loh Kota Pasuruan ini punya sekian banyak potensi. Nah, potensi ini kan kadang pihak luar itu tidak tahu ketika kita tidak munculkan. Ibarat mutiara, kalau masih terpendam kan orang nggak tahu harus dimunculkan mutiara. Munculkan kan mutiara terus kita munculkan juga orang tahu ternyata mutiara di Kota Pasuruan ini luar biasa. Istilahnya kan potensi di Kota Pasuruan ini luar biasa. Termasuk kalau kita lihat kan Kak Ujing lihat di Kota Pasuruan sudah beberapa ada misalnya toko atau boleh dikatakan gerai-gerai makanan yang mulai membuka di Kota Pasuruan. Nah, ini kan mulai bergeliat lah gitu loh. Ya kemarin sementara tipis-tipis kok. Ya tipis, iya pelan-pelan memang. Yang penting harapan kita ini kan fundamental ekonominya harus ditata dulu, fundamentalnya harus ditata dulu. Karena kalau tidak, yuk gerata-gerata malah ambruk. Iya, gitu. Ini udah banyak yang kita lihat misalnya banyak yang juga kalau kita cek mungkin suatu saat Catuji bisa ke Mall Poncol, tanya misalnya ke DPMP TSB. Hari ini ada nggak misalnya investor yang sedang mengajukan permohonan untuk investasi di Kota Pasuruan? Ada beberapa yang sudah mulai antri. Antri? Iya, antri. Kan gitu. Wah, antri, arep jalan dulu lagi. Antri, tentu antri ini bukan hanya mereka siap, tapi pasti akan mempelajari. Visible kan dengan usaha mereka, kan gitu loh. Nah itu di sektor IKM, UMKM atau mungkin investasi yang cukup besar. Gitu. Jadi, lah ono duit melebu, otomatis jadi niki akhirnya muncul tenaga kerja. Narik tenaga kerja. Bu ibu-ibu apa sing nganggur akhirnya ketarik akhirnya duwe pendapatan. Iso jajan. Gampangannya kan ngono Cak ya. Akhirnya iso jajan, iso blonjo, tumbas iki, tumbas iko. Nah, makanya kita kan punya potensi banyak cukup misalnya kawasan wisata religi yang sedang kita bangun. Ini diantaranya. Nah, Mall Poncol itu juga menjadi salah satu kawasan dengan wisata religi. Nah ini memang pernah kita tata nanti sesuai yang sudah set plan yang sudah kita buat. Harapannya dengan potensi wisata religi dan kita bangun infrastrukturnya lebih baik, ini juga akan semakin menarik investasi, menarik orang akan datang ke Kota Pasuruan. Termasuk di dalamnya adalah event-event. Nah, selama ini kan sering kita buat event. Event ini tidak hanya kita bicara tentang bahwa event belaka, tapi multi efek dari kegiatan event itu. Begitu ada event, tentu sektor UMKM-nya akhirnya boleh dikatakan ketika ada event besar itu okupasi hotelnya juga. Karena orang kayak nginep hotel ini kan terus ini mungkin cerminan bahwa di situ kita ketika ada event gede aman. Alhamdulillah Kota Pasuruan itu termasuk masyarakat yang cukup hangat, orang merasakan keramahan yang ada di Kota welcome. Makanya Pak Wali Kota, bahasanya Pak Wali Kota itu Gus Ipul itu kan kita ini di Kota Pasuruan dengan anggaran yang terbatas, tapi kita harus punya strategi yang elegan, yang murah, sering dikenal dengan face off, operasi wajah. Lek bocor ya di dicat, nggak usah dibongkar, nggak usah dibongkar, dicat ya apa. Kalau memang terpaksa dibongkar, memang ya dibongkar. Iya, karena kan memang dengan anggaran yang kita miliki yang masih cukup. Harapannya justru dengan face off ini memungkinkan peningkatan pada fiskal kita yang semakin kuat, PAD kita yang semakin kuat. Tentu bisa kita gali dengan konteks intensifikasi potensi-potensi pendapatan kita yang selama ini boleh dikatakan belum kuat, belum vital, kita lebih kuatkan kan kita ini. Termasuk misalnya bagaimana retribusi parkir dan sebagainya dengan pendekatan teknologi, harapannya itu mengalami peningkatan. Potensi-potensi kebocorannya semakin ditekan. Yang kedua tentu ekstensifikasi, potensi-potensi yang lain. Termasuk di dalamnya ya kita punya potensi di sektor perikanan, di sektor pertanian dan juga industri.
Kita bayangkan kalau misalnya ada investor yang menanamkan modal di sini, membuat pabrik gitu, tentu itu kan akan membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak sedikit. Ya harapannya tentu adalah itu akan menciptakan angkatan kerja kita. Tentu ya otomatis kalau angkatan kerja itu terserap, ekonomi juga akan dan karena memang penurunan pengangguran ini. Ya, memang ya tidak bisa dipungkiri ketika pandemi dan sebagainya itu banyak justru sektor-sektor usaha yang besar itu yang boleh dikatakan mati suri. Tapi kalau kita lihat di Kota Pasuruan ketika pandemi justru sektor UMKM kita tumbuh. Ya itu menjadi 12.000 itu tercatatnya. Tumbuh. Kenapa? Kadang kan orangnya akhirnya tumbuh kreativitasnya. Walaupun misalnya di sektor makan minum, kerajinan dan sebagainya. Jual sambal. Iya, sekarang jual sambal sudah dengan digital kan? Lewat medsos ternyata. Bahkan kalau nggak salah masuk di e-katalog juga. Nah, e-katalog. Kita juga sudah punya ininya marketplace namanya Madinah Mart. Madinah Mart. Jangan sudah download belum nih? Belum, cuma tahu. Itu juga bisa para pelaku UMKM kita bisa memasarkan produk itu. Iya. Tadi sekarang dunia dalam genggaman kan pati pesen apa namanya Madinah Mart ya? Madinah Mart. Dan semua sekarang dengan konteks digitalisasi itu harapannya tata kelolanya lebih akuntabel. Lebih mudah ya. Dan ini memang juga di pemerintahan kan semua sekarang pendekatannya sudah. Pengadaan juga sudah semua SPBE makanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semua Iya. Jadi pemerintah Kota Pasuruan yang digawangi oleh Gus Ipul sama Mas Hadi ini bagaimana nanti bergerak untuk peningkatan kesejahteraan warga Kota Pasuruan. Bagaimana sisi layanan, terutama di wilayah izin usaha dan seterusnya. Di antaranya secara fisikly kita bisa lihat ada MPP, Mall Pelayanan Publik, itu bagian dari strategi penguatan menarik investasi, layanan publik, kemudahan untuk layanan publik lah. Ada peningkatan layanan publik. Ini yang memang jadi kunci juga. Tapi omong-omong di alun-alun itu sekarang mungkin ada payung. Ini kan program ikonik istilahnya. Fungsinya apa nih? Tentu kita kalau bicara tentang konteks payung Madinah yang kita ini, itu akan menjadi daya tarik, menjadi bagian tidak terpisahkan daripada penguatan kawasan wisata religi. Tentu ini juga akan menjadi, kita sudah ada kajiannya bagaimana konteks payung Madinah ini nanti akan memberikan dampak bagi peningkatan sektor ekonomi. Kalau pinjam istilahnya Gus Ipul menjadi daya ungkit. Daya ungkit perekonomian kita sehingga memang semakin banyak orang yang akan datang ke kita. Kita ini kan menyediakan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk datang ke kita, berikan tempat yang bagus, yang enak sehingga mereka datang itu menarik kan. Selain sisi yang ekonomi yang besar itu, kita juga jangan lupa sisi-sisi yang lain yang kadang tidak termonitor oleh publik, oleh media. Itu justru misalnya pasar kita juga sedang kita benahi. Pasar Benagung juga kita bangun. Pasar besar juga sedang kita tata, kan gitu. Pasar Bukir, Pasar Mebelnya itu sudah kita bangun, bahkan sekarang sudah selesai, tinggal serah terimanya. Hanya harapannya juga sektor IKM kita, industri kecil menengah kita, mebel ini tumbuh kembali seiring dengan pandemi yang sudah mulai turun. Terus di konteks logam kita, UPT logam kita ini juga sedang kita inikan untuk peralatannya kita tingkatkan, harapannya itu bisa menjadi para pelaku UKM logam untuk bisa memanfaatkan UPT yang selama ini boleh dikatakan karena infrastrukturnya yang masih minim. Dengan adanya kemarin upaya penganggarannya yang lebih ini, bahkan 2023 ini kita juga ajukan DAK, harapannya itu juga merevitalisasi sektor IKM logam kita. Memang kadang kan ada program-program yang memang populis, yang bisa menjadi perhatian publik, kayak misalnya payung Madinah atau penataan kawasan alun-alun yang kadang hanya menjadi sorotannya di situ. Kok lah Gus Ipul sama Mas Hadi ini hanya
payung Madinah sama event, kok sektor-sektor yang menjadi fundamental ekonomi masyarakat kita kok enggak begitu, enggak di ini, padahal enggak. Jadi lihat coba kan itu. Memang kadang tidak menjadi perhatian publik, karena mungkin kurang menarik, kurang menjadi seksi. Karena kita juga tidak kepingin bahwa sektor perekonomian kita ini tercerabut dari akar perekonomian kita. Mebel itu sudah berapa generasi, sudah. Dan itu punya keunggulan, keunggulan di konteks produknya, keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitifnya. Yang berikutnya juga logam. Ya, memang logam ini tantangannya juga tidak ringan. Daerah-daerah lain saya lihat ada kemarin itu di Tegal itu juga ada IKM logam yang mulai bertumbuh. Ya harapannya kita bisa sinergi dengan pelaku sektor IKM logam ini. Kita kepingin mengidentifikasi persoalan. Ibarat seperti dokter lah, dokter itu kan perlu ketika ada apa, kan mendiagnosa dulu. Wah, bener gak diagnosa ini apa sih lorone ini, sakitnya apa sehingga kasih resepnya bener. Nek mendiagnosanya salah, kayak resepnya salah. Obatnya salah. Iya, obat loro weteng kayak obat mumet kan. Nah, ini memang kita coba, dan ini kita coba untuk pendekatan partisipatoris. Karena selama ini ketika selalu cara pandangnya itu selalu top down ya khawatirnya nggak cocok dengan kebutuhan. Nah, nggak cocok dengan kebutuhan kan ya muspro ya. Kita kepingin mengidentifikasi dengan kebutuhan. 2 tahun berjalan ini, Pak Wali bersama saya dan jajaran pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mendasar berkaitan dengan potensi-potensi ekonomi, berkaitan dengan juga upaya-upaya pelayanan publik. Dulu mungkin hanya dengan layanan administrasi yang ke kantor ini sudah selesai. Sekarang kepingin cepat, kepingin kadang neng omah itu beres. Dan kita upayakan itu, termasuk di dalamnya beberapa layanan termasuk adminduk itu sudah bisa dilakukan dari rumah, sudah ada yang antar dan sebagainya. Gitu. Nah, potensi-potensi ini memang mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi keniscayaan kita untuk terus berupaya melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi dan melakukan transformasi digital. Ya memang harus ini mau tidak mau. Makanya kan sekarang ada bicara tentang konsep smart city dan sebagainya. Ya smart city ini kan harus infrastrukturnya harus mendukung, termasuk smart environment-nya, smart lingkungannya, smart people-nya, masyarakatnya harus smart dan sebagainya. Semua harus mendukung. Nah itu yang dibaca juga oleh investor nih. Ya ini dibaca juga. Sehingga termasuk yang tidak kalah penting juga yang kadang memang tidak bisa langsung dinikmati adalah, tapi punya durasi jangka panjang adalah sektor pendidikan misalnya. Ya pendidikan itu kan kadang tidak bisa dirasakan, sampai sekolah kan langsung bisa rasakan, wah langsung hasilnya apa kan gitu. Tapi ini menjadi penguatan, bagaimana penguatan SDM kita. Makanya kalau kita lihat IPM kita, indeks pembangunan manusia kita, alhamdulillah Kota Pasuruan juga ada peningkatan. Meningkat di atas nilai provinsi, indeks provinsi kan gitu. Kok niat sama? Penting ya, kan gitu. Penting itu. Ya itu kan jadi kalau pembangunan kan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, ya kan. Bangunlah fisiknya, sarana prasarana ya SDM-nya. Ya memang kami menyadari tidak ringan. Butuh proses. Butuh proses dan tentu butuh ya kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk ya matur suwun masyarakat semuanya yang boleh dikatakan selama ini menjadi mitra yang baik bagi kita semua. Bagaimana kita ketika awal dilantik langsung ngadepi situasi pandemi ya kan? Wah, langsung kudu apa? Ribut masker masker kudu vaksin. Harus semua disuntik barang kan gitu. Apalagi ada isu-isu kalau vaksin ini tidak halal, vaksin ini macam-macam. Wah, alhamdulillah karena memang Kota Pasuruan ini punya kearifan lokal yang luar biasa. Para ulama, para yai itu cukup membantu kita. Alhamdulillah. Barokahnya. Yang penting ya kita tadi juga baru saja mengesahkan APBD 2023 dan pembahasan kemarin cukup dinamis. Kita berterima kasih kepada teman-teman Dewan yang sama-sama mengeksplor tentang berbagai persoalan yang menjadi kendala kita dan juga potensi-potensi yang kita miliki, yang harapannya tiap tahun dengan target pendapatan kita yang naik terus.
Kita kemarin tahun 2021 itu pendapatan kita 131 miliar, tahun 2022 ini naik 150-an, harapannya di tahun 2023 itu naik 160-an. Potensi-potensi itu memang sudah kita inventarisir lah, kita kerangkai, kita identifikasi, termasuk di dalamnya pendekatan-pendekatan apa yang harus kita lakukan dalam rangka peningkatan pendapatan kita. Dengan potensi-potensi yang ada itu kan kadang-kadang kita tahu potensinya itu ada di mana-mana, tapi caranya ya opo. Coro ini kan penting. Coro ini penting. Alhamdulillah dengan pembahasan teman-teman DPRD cukup dinamis, cukup panjang, akhirnya ada kesepemahaman, termasuk di dalamnya ya biasa. Kita ini kan justru mengelola perbedaan itu, tapi yang penting tujuannya sama, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, cuman kadang kan dinamika ini kan karena konteksnya cara pandang yang berbeda. Ya podo iku, iki iwak iku misalnya, ono iki nang kolam kena iwak. Carane yo opo? Nggawa pancing, opo nggo sero? Opo nggo jaring. Nah, itu kan alhamdulillah lah, ini sudah tadi kita bersyukur APBD 2023 sudah disahkan, sudah didok tadi di DPRD. Harapannya tinggal kita bagaimana sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi bersama. Publik sarang-sarang kerja. Iya, sarang-sarang publik juga harapannya juga bisa mengawal kita. Tentu kita ya hari ini memang tidak bisa dipungkiri ya. Semua orang itu bisa mengkritik. Ya, selama bagus ya oke juga. Bagi kita kadang kritikan itu justru menjadi vitamin untuk kita terus bekerja dengan baik juga. Gitu. Ya kami menyadari lah banyak hal yang perlu kita lakukan, PR-nya tidak sedikit, tapi dengan kerjasama sama pihak, terutama internal pemerintah Kota Pasuruan yang terus juga berbenah, bagaimana ke internal kita, bagaimana misalnya indikator-indikator yang itu dinilai oleh pemerintah pusat sehingga nanti mendapatkan dana insentif daerah dan sebagainya, itu kan terus kita lakukan. Banyak kita mulai peningkatan, tentu itu menjadi kepercayaan investor dan publik, termasuk misalnya WTP 2 periode berturut-turut dan itu. WTP ya? WTP, MCP kita. MCP kita yang penilaian dari KPK itu. Monitoring and Corruption Prevention itu kita dari dulu awal kita datang itu 40-an 5, sekarang kita sudah hampir 90. Targetnya MCP nilai kita. Naik kan itu. Termasuk di dalamnya insya Allah sakit kita ini insya Allah tanggal 6 besok itu ada penghargaan, sakit kita juga naik. Beberapa indikator-indikator yang lain juga mengalami peningkatan. Ya memang butuh kerja keras lah. Butuh itu. Pokoknya gak turu. Wah, pokoknya gak turu masuk angin lah. Masuk angin. Oh ya tetap turu. Tetap turu. Turu aja sampai ambil tangan dulu. Satu kata tentang investasi Kota Pasuruan. Terkait investasi, hari ini alhamdulillah Kota Pasuruan dengan segala regulasinya menyangkut kepastian hukum sudah boleh dikatakan payungnya sudah jelas, RT RW-nya sudah ditetapkan, termasuk RTTR-nya. Yang kedua adalah fasilitas untuk kepengurusannya dengan MPP, Mall Pelayanan Publik, itu sudah terintegrasi layanannya sehingga memudahkan pada konteks kepengurusan perizinan dan sebagainya. Dan infrastruktur kita juga hari ini terus kita benahi, penguatan kapasitas SDM-nya di pelaku usaha juga terus kita lakukan peningkatan. Harapannya di sektor investasi ini semakin menarik para investor, baik itu investor yang ada di dalam maupun di luar untuk berinvestasi di Kota Pasuruan. Harapannya tentu kalau bicara investasi, simbiosis mutualisme, maka investor juga kepingin mudah, aman, juga punya prospek ke depan keuntungan. Pemerintah Kota Pasuruan tentu juga akan mendapatkan nilai benefit dan profit yang bisa kita ambil bersama. Ngangkat warganya akhirnya iso kerja, lapangan pekerjaan, ekonominya tumbuh dan sebagainya. Pajaknya masuk kan gitu. Jadi akhirnya ayo investasi di Kota Pasuruan. Ayo investasi di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan sudah menyiapkan semuanya.
menyambut dengan baik para investor untuk sama-sama kita bersinergi di dunia usaha. Oke, pintu sudah dibuka, monggo. Monggo. Matur sembah nuwun. Nggih, terus tadi, matur suwun tadi. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Sami-sami, matur suwun. Begitu pula obrolan santai kita dengan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota Pasuruan. Salah kata, matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun.